Berarti kalau misalkan saya penasaran sebagai orang awam, kalau itu kan persiapan untuk overland selama 2 bulan itu tuh apa saja sih? Wah, itu logistical yang paling berat. Paling berat ya. Jadi gini, jadi satu perusahaan menunjuk saya untuk mereka jalan-jalan di seluruh Indonesia. Tapi waktu itu saya cut Provinsi Maluku, Papua, dan Timur Timur. Karena terlalu mahal dan waktunya nggak mungkin ngejar. Jadi selain 3 provinsi itu kita masukin semua. Perusahaan tersebut all out, no limit budget. Full support ya? Ya, yang kesulitan kami itu menyediakan bahan bakar di tempat-tempat terpencil. Karena begitu kita datang ke sana dia maunya ada. Ketika saya minta, pemilik gas station nggak berani. Jadi saya harus nyediain sewa tangki, beli bahan bakar, ditaruh di tangki itu, tunggu sebulan sampai kita datang baru. Nah, itu bahan bakar tersebut 1 liternya bisa 17 kali lipat lebih mahal kalau kita beli di gas station. Oke, jadi lebih mahal ya, jauh ya? 17 kali lipat. Kalau sekarang 10.000, 170.000. Ya? Itu yang termahal karena kita harus sewa tempat, kita tangki, kita harus beli bahan bakarnya. Mereka minta guarantee 100% kita datang bahan bakar tersedia. Itu yang sulit. Kalau restoran, tempat makan itu gampang, bisa dibikin lah. Tapi bahan bakar mereka nggak mau stuck kan, mereka nggak mau berhenti. Mereka harus berjalan terus selama 66 hari. 66 hari itu. Berarti saya logistik ada lagi nggak Om yang kira-kira harus dipersiapkan tuh sebelum overland? Mungkin kita lebih kerucutin lagi nih. Yeah. Kita bahas sih Indonesia 4x4 Overland ya, karena itulah yang tadi mendasari ya mungkin pengalaman-pengalaman masing-masing yang akhirnya kita bikin di 2017 Indonesia 4x4 Overland. Nah mungkin kita lebih apa ya untuk kendaraan dan pengalaman-pengalaman ketika setelah 2017 gitu ya, karena tadi kan kita udah bicara nih pengalaman sebelumnya di awal-awal. Nah, waktu belajar. Nah mungkin biar nggak terlalu ke belakang-belakang lagi dan sebagainya, karena saya yakin juga mungkin teman-teman yang nonton ingin tahu nih apa sih itu Indonesia 4x4 Overland gitu kan. Oke, kalau untuk kendaraan-kendaraannya mungkin Om Yuma yang lebih paham nih. Kalau untuk saya sih gini, ya mungkin karena dari pengalaman juga ya, karena kita kalau pengalaman itu pasti lebih mahal ya, untuk bisa jadi sesuatu ya seperti Eca juga bikin kayak kelas, dia bikin kelas untuk safety driving. Itu penting ternyata di waktu kita ngejalanin. Ya, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa kita survive. Nah ini kendaraannya kan kalau menurut saya kita bisa dari awal yaitu dengan kendaraan apa adanya yang penting dia standar, safety, dan kita bisa pakai dan kita sementara bisa tidur di dalam kendaraan. Yang penting 4x4. 4x4 dan bisa dilipat joknya. Oh iya, bisa tidur ya. Minimal itu dulu lah sebelum pakai tenda. Kalau pakai tenda, saya pernah kejebak sama hujan juga. Ternyata kita pagi-paginya berenang di dalam tenda. Soalnya air masuk ke dalam. Jadi saya kapok, nggak mau ini lagi di tenda yang di bawah. Kecuali yang sekarang udah ada tenda yang dari velvet itu yang baru. Yang paling enak ya paling aman ya di dalam mobil, apalagi atau cari rumah penduduk ya. Nah, cari rumah penduduk. Jadi mas nginep di rumah penduduk itu juga bisa. Sebenarnya Karena dianggap licik. Dianggap licik. Saya paling sering nginep rumah penduduk. Nah, dia paling licik nih. Jadi biasanya kalau memang udah agak berumur cari rumah penduduk. Dimasakin dia paling doyan. Enak dong berarti ya. Enggak, jadi gini. Saya ini kan udah cukup umur. Udah 53 tahun saya. Masih muda Om. 53 tahun. Waktu lahir. Kalau ini 53 saya berapa jadinya? Jadi kita tiap 3 bulan selalu ikut. Kita bikin itu event. Iya. Biasanya saya datang ke satu tempat, saya pasang tenda, saya pasang tempat masak, saya masak. Nanti jam 10 malam saya biasanya nyari rumah kampung, orang kampung. Kenalan sama orang kampung. Rumah kampung di mana? Situ boleh nggak nginep sana? Boleh aja, ya udah kita tidur di situ. Kan ada toiletnya, ada ini segala macam. Terus besok pagi kita balik lagi. Terus biasanya orang-orang bertanya, tadi malam kemana? Cari toilet. Kok baru balik?
Ya di sebelahnya ada tempat tidur, kita tidur. Untuk menghindari satu, kalau hujan, problem untuk umur saya jalan kaki di 53 loh kata tadi. 53 waktu lahir. Kepleset saya udah pernah. Waktu itu kita punya tenda di atas roof rack. Itu Roof mau tent, jatuh ya, udah pernah. Jadi saya sayang badan, jadi lebih baik saya tidur di rumah penduduk. Lebih dekat dengan penduduk. Biasanya penduduk itu ngobrol, keluh kesah dia, suka duka dia juga dia ceritakan kepada kita. Dan sewanya itu cuman satu rumah, itu cuman satu kamar di hotel. Dan mereka kita bahan makanan kita bawa, kita suruh masak. Oke. Kita ngajarin. Kita masak toilet. sama-sama lah dengan Masak mereka. sama-sama. Kita makan sama-sama juga. Kita kasih bahan bakunya, kebersihannya kita ajarin, toiletnya mereka segala macam. Biasanya kan mereka ya begitu aja kan. Iya. Jadi kita edukasi juga ke situ. Pernah saya datang ke satu tempat, Pacitan. Oke. Kita kan nggak pernah dengar nih Pacitan seperti apa. Kita taunya Pacitan itu tempat lahir orang petinggi Indonesia. Iya. Cuman itu aja. Pas kita pulang dari ada kawinan kalau nggak salah berdua Eca sama istri saya, sama istri Eca. Kita lewat Pacitan yuk, katanya bagus. Kita lewat. Ternyata indah. Dan waktu kita bikin Indonesia 4x4 Overland, pesertanya bludak dan dia marah sama kita. Kenapa kamu baru kasih tahu ada Pacitan secantik ini? Kita juga baru tahu, saya bilang. Nah disitulah kita tahu bahwa reok itu asal muasalnya sebelum dari Ponorogo itu ada kampung reok. Oke. Terus UMKM, kebetulan kita kenal salah satu peserta, dia juga orang situ, dia undang UMKM. Sampai sekarang ibu-ibu nih yang ikut. Kalau ikut Indonesia 4x4 Overland, dia selalu yang nyanyiin Indonesia Raya. Ibu ini selalu ikut. Mbak, jadi trip Indonesia 4x4 Overland ini tidak hanya jalan-jalan ya, tapi juga sambil mengenalkan, Mengenalkan. Oh iya, belajar betul. sejarah Iya, juga, iya. banyak hal ya. Iya. Oh banyak banget. Luar biasa. Kita haruskan juga membeli sesuatu dari tempat UMKM itu. ya, Ada dari yang tempat. jual apa? Ya. Gula aren dari situ, ada yang jual ini, jual itu. Kita beli gitu. Iya. Nah menariknya kalau dibilang kendaraan ya, kendaraan yang dipakai. Siapa aja yang boleh bergabung nih, terus ada Iya. persyaratan khusus nggak mengenai kendaraan? Tadi kan sempat dibahas kendaraan Iya. nih. Kalau di kita sih untuk persyaratannya nggak muluk-muluk. Jadi sebenarnya yang penting dia 4x4 standar, bawa alat camping. Alat campingnya harus seperti apa? Apakah ada persyaratan khusus tendanya seperti apa? Nggak juga, yang penting nyaman. Nyaman Yang ya. penting nyaman, bawa alat masak juga, bahan makanan, terus kemudian jangan lupa alat-alat standar safety-nya di kendaraan pasti terpasang dengan baik seperti safety belt dan sebagainya. Udah cukup bagi Iya, kita untuk betul. bisa mengeksplor keindahan Indonesia. Bilang, berarti harus mobil yang mahal dong? Nggak juga, relatif. Tergantung masing-masing orang mau nyamannya seperti apa. Kayak tadi nih senior-senior kita, gue mah nyamannya di rumah penduduk gitu, ada yang masakin, ada kamar mandi, silakan gitu. Tapi ada yang nyamannya mungkin pakai tenda di bawah, ada yang cuma pakai sleeping bag atau bahkan ada cuma pakai hammock aja. Iya, betul. Silakan. Yang penting tetap aman dan nyaman buat dirinya. Oke, berarti ini banyak juga ya mungkin pertanyaan dari teman-teman terkait biaya nih ya. Berapa nih biasanya kalau trip tuh habis berapa sih? Mungkin tadi dijawab ya, relatif mungkin ya. Tapi kalau bisa dikasih range nih, bisa kira-kira ada berapa nggak Om? Kalau habis berapa tergantung mobil. Tergantung Iya, mobil ya? Tergantung mobil. Porsinya ya. Iya, tapi kan biayanya kan murah sebetulnya. Iya. Ya kalau Biaya untuk murah. pendaftarannya sendiri memang ada patokannya. Karena kan dari biaya tersebut itu ada fasilitas yang diberikan. Oke. Itu untuk biayanya itu untuk 3 hari. Biasa kita yang pendek tuh 3 hari pelaksanaan. Oh 3 hari bisa? 3 hari Saya bisa. 2 bulan berarti. Jadi hanya cuma saya bisa dong ikut 3 hari ya. tiap 3 Kalau 2 bulan bulan juga ya bisa tetap ikutan Om. Dipecat nanti saya. Nggak usah 3 hari, 2 hari pun bisa. Oh 2 hari ada. Kalau Iya. gitu nanti kita mintain izin di kantor. Boleh ya. Tapi numpang Om boleh? Hah? Nebeng boleh? Boleh di dong. mobil Om juga, Nggak usah di harus mobil pakai Om Hari. mobil. Nebeng boleh. Nah yang 3 hari itu biasanya kita start tuh di hari Jumat. Oke. Jumat setelah Jumatan, jadi semua orang udah nggak ada PR-nya lagi nih gitu kan. Terus kita jalan, terus camping di malam pertama.
besoknya kita jalan lagi, camping di malam kedua, terus besoknya di hari Minggunya penutupan, sekaligus ya mungkin di situ ada games-games gitu kan. Untuk Sama itu bakti sosial dan gitu. bakti sosial. Oh, bakti sosial juga ya. Betul, Kita ya, sih selalu. bilangnya bukan bakti sosial ya, kita bilang itu ada pemberian tali asih kepada warga. Jadi manfaat ini bukan cuman tadi ya, bukan cuman kepada UMKM dan sebagainya, tapi juga kita ada tali asih dan edukasi. Jadi kalau kita ketemu daerah tempat yang indah alamnya, kadang-kadang itu ada yang ngurus warga lokal. Oke. Biasanya namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Itu binaan tingkat kecamatan. Nah, ada beberapa tempat-tempat yang mereka ini karena tempatnya tersembunyi, misalnya air terjun, Ya. tersembunyi. Jadi nggak jarang orang yang berwisata ke sana. Itu bahkan kita datang ke sana, kita berikan edukasi. Nanti kalau ketemu ini tempat jadi rame, kalau ketemu orang begini, terus harus seperti ini, menangani wisatawan lokal seperti ini. Nah, itulah bantuan-bantuan yang Diberikan kita ya. berikan. Tapi balik lagi nih, Vin, kalau untuk biayanya sendiri. Nah tadi ya, kalau tadi Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari, itu satu kendaraan termasuk 2 orang, itu kita sudah berikan untuk tempat dia camping, tapi untuk alat-alatnya bawa sendiri ya. Tapi lahan camping, fasilitas, terus kemudian juga ada pastinya ada t-shirt dan sebagainya. Itu kalau dibilang mahal apa enggak relatif. Jadi kita itu per pendaftaran per kendaraan untuk 2 orang itu sekitar 1 jutaan lah. Oke. 113 gitu, 1,2. Mungkin masih affordable ya kalau kita lihat untuk open trip lah yang biasa juga di sekitaran gitu ya Om. Luar biasa, apalagi manfaatnya banyak nih, udah kita belajar. Apalagi kalau udah biasa ini beli makanan yang misalnya yang dibutuhkan apa untuk yang dimasak misalnya kan, pasti jauh lebih murah ya Bisa kan. lebih murah lagi ya. Paling yang paling banyak biasanya di bensin. Bahan bakar. Paling mahal di bensin. Paling mahal di Iya, bahan beda-beda bakar. Sama di ya. tol. Iya, Sama di di tol ya. Tapi kalau misalkan kalau saya lihat kan mobil-mobil ini kan emang untuk medan ekstrim ya. Tapi sebelum itu ada perlu modif-modif gak sih untuk mobil-mobilnya? Banyak mobil yang tidak dimodif. Standar Yang pun penting udah standar pun udah bisa ya? Tapi sekarang banyak mobil-mobil yang orang-orang yang mempunyai mobil-mobil yang harganya mahal, Ya. terus dia bikin seperti mobil home. Oh, kayak lagi zaman sekarang tuh camper van gitu Camper ya. van. Jadi Kan di camper van dalamnya- itu bisa dibeli di luar negara, dia import, dia pasang di sini mobil, tapi itu nggak kejangkau lah, itu bukan itu terlalu beyond jauh lah. expectation lah. Terlalu Saya aja nggak Ya. punya, Ya. nggak nyampe susah. Jadi balik Tapi lagi. banyak yang punya di banyak Indonesia yang punya, banyak. Yang betul. ikut kita banyak. Bahkan yang di direct di towing Iya. itu juga ada. Jadi beberapa. trailernya di belakang tuh Trailernya ada di- rumahnya. ada Dia bisa kamar, mandi. ada apa, Iya. lah, Bisa masak. bener-bener kayak bawa rumah kecil Iya, sendiri betul. ya. Bisa Karena ada mandi, toilet, ada kamar mandi. bisa mandi air panas bahkan. Wah, Ada nyaman AC banget dong. split lagi. Ada Iya, AC AC. split. Benar, serius Tapi itu. kalau bobo kayak gitu susah nggak sih Om buat Ya, medan-medan memang susah? ada Jadi kesulitan berat. Harus Jadi ada berat effort ya. tersendiri lah. Tapi balik lagi tadi, Iya. apakah harus yang seperti itu? Apakah Ya, harus enggak seperti lah. apa? Kita nggak ada pakemnya. Yang penting 4x4 dan nyamannya aja seperti apa. Kalau memang nyamannya seperti Mereka itu, kita terima, yang biasa pun kita terima. Nyaman. Jadi Karena asasnya tuh adalah ngumpul bareng melihat keindahan alam Indonesia dan mensiarkan keindahan alam yang dilihat. oke. Iya, dan Realisasi. ternyata ya, kan banyak yang ikut nih keluarga. Jadi mereka merasa manfaatnya bukan, yang mendapatkan manfaat bukan hanya warga dari sekitar tempat yang kita lewatin atau Pemda setempat, tapi ternyata yang ikut keluarga nih, dengan keluarga, manfaatnya ada bonusnya. Apa tuh Om? Jadi banyak nih ngomong ke Om Yuma, ngomong ke Pak Hari, ngomong ke saya, Om, anak saya nagih. Maksudnya gimana? Anaknya masih kecil. Jadi mungkin anak ini, keluarga ini tinggal di kota besar. Iya. Baru sekali diajak ngelihat sawah. Baru Oh, iya. sekali ngelihat Iya, perbedaan, oh itu kerbau, itu sapi. Selama ini nganggapnya tuh Dia nggak tahu. binatang yang sama. Sama. Terus baru kali ini juga anaknya itu main ke selokan yang bersih ya. Iya. Dan ternyata menyenangi. Dan itu orang tuanya senang banget. Iya. Wah ini saya senang banget loh. Kehidupan luar ruang yang dia tidak pernah Iya, dapatkan. benar. Ya, Jadi tidak kayak hanya buah-buahan beli. bisa ambil sendiri, Betul. bisa apa.
Luar biasa, jadi tidak hanya terfokus anak zaman sekarang kan mungkin gadget ya. iya. Lihat, Itulah. Itu kita menjauhkan sedikit daripada gadget. iya, jadi bisa melihat alam nih secara langsung bagaimana. Satu Jadi, weekend itu dia nggak pegang gadget. iya. Karena terbengong-bengong lihat, ini begini, Seru ya ini di alam begini, ya. ini begini, iya. Bapaknya yang pegang gadget, dia foto-foto, dia share ke sosial media. Iya. Indonesia lo cantik. Nah, Luar biasa. Berarti memang selain mungkin kalau banyak image-nya terkenal mungkin bapak-bapak aja, ternyata banyak keluarga ya. Oh, yang keluarga. join-nya. keluarga. Jadi Bahkan family ada trip peserta seperti ya? yang bawa ibunya umur 81 tahun. Oh, berarti itu masih bisa ya? Masih waktu itu? bisa. Bisa, Dan karena menyenangi. Apalagi hawanya bagus kan. Iya, Udaranya udara yang biasa bagus ya. bagus.